Masih di penjemput berkah. Bismillah. Oke, sebelum saya sama Bang Bro ke Kang Alim, saya mau ngasih kesempatan dulu nih buat ibu-ibu yang masih kepo yang hadir di studio. Kita masuk ke Bang Bro. Kepo deh. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Oke. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Suryani dari Masjid Taklim Al-Falah Batu Payung, Cibatok, Bogor. Bang Bro, saya mau tanya Bang, setiap tahun anak saya selalu ulang tahunnya tutup lilin, kasih kado, makan-makan. Saya mau tanya kalau Rasulullah seperti apa? Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu mau ditiup pakai dinyalain. Iya bener ya. Iya. Ini kalau bicara soal ulang tahun, kita mah kalah sama Rasul. Kita mah kan ulang tahun ya, setahun sekali. Rasul mah ulang hari, seminggu sekali. Dengan cara apa? Beliau berpuasa di hari kelahirannya pada hari Senin. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dari Abu Qatadah Al-Ansari, Su'ila ansomil isnain. Pertanyaannya soal kenapa Nabi berpuasa di hari Senin. Jawaban Nabi singkat, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena di hari Senin itu aku dilahirkan dan di hari Senin itu wahyu diturunkan. Artinya di dalam puasa yang dilakukan oleh Nabi ada bentuk rasa syukur. Syukur atas hari kelahiran beliau. Nyambung gak tuh sama orang yang ulang tahun? Nyambung gak? Kok gak nyambung? Kan Nabi bersyukur atas hari kelahirannya. Orang-orang ulang tahun bersyukur atas hari tahun. Makanya saya bilang, ibu-ibu mah pelit ulang tahun setiap tahun. Mestinya mah ulang hari. Undang saya ada tiap hari. Asik. Kan enak ya. S3 marketing nih. Nah, yang dilakukan oleh Nabi dalam mensyukuri hari kelahirannya dengan puasa. Ibu-ibu, adik-adik, kita semua nih, kalau merayakan hari ulang tahun, hari rasa syukur atas tahun kelahiran, maka isinya adalah dengan kebaikan yang bernilai pahala. Misal, ngundang anak yatim, fakir miskin, undang teman-teman kerabat, sambung silaturahim, ada doa, ada baca Quran, ada tausiah, ada zikir, ya hiburan yang sehat, hiburan yang mendidik, hiburan yang menyenangkan, menggembirakan, tapi tidak keluar dari ajaran agama, dari ajaran syariat. Boleh. Nah makanya ulama memberikan keterangan buat kita nih, yang pas banget hari itu adalah hari kelahiran, puasa itu jadi kebaikan. Muasain diri. Ya, dipuasain nih diri kita. Jadi kalau bicara hukum, boleh orang merayakan ulang tahun. Yang penting caranya benar, caranya baik, tidak melanggar syariat. Dan isinya semua adalah kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh minta tepuk tangan ini Bu? Bang Bro, kayaknya kita ke Kang Alim nih. Tadi kan Kang Alim udah ngasih sedikit gambaran nih. Ini spesial di hari ini karena nulisnya juga di media yang lebih besar. Boleh diperlihatkan Kang Alim apa yang ditulis juga, dijelaskan, silakan. Bismillah, Temi. Ya. Bagi seorang kaligrafer, itu sebagai kesyukuran saya ya atas bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka saya tuliskan nama daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan khot sulus yang bentuknya itu dianggap paling indah. Masya Allah. Khotnya itu dianggap sebagai sultanul khutut. Jadi kaligrafi yang paling terlihat sangat indah itu adalah khot sulus. Maka beginilah bentuk daripada tulisan nama dari Nabi Muhammad SAW menggunakan
Khodsulus. Mudah-mudahan ini terlihat indah ya Ibu dan juga para pemirsa di rumah. Oke, dan di bawahnya ada... Ya, kemudian di bawahnya ada hadis Nabi yang berbunyi tuba liman ro'ani wa amana bi. Beruntunglah orang-orang yang melihatku, kata Nabi, kemudian beriman kepadaku. Tapi juga Bang Bro, ternyata ada yang setelahnya. Wa tuba liman amana bi walam yaroni. Beruntunglah juga bagi orang-orang yang beriman kepadaku, kata Nabi SAW, tapi belum pernah melihatku. Ya kita itu Mas Bro. Dan beliau mengatakan itu sab'a marrat, bahkan 7 kali. Bilang seperti itu Mas Bang Bro. Biasa. Iya. Gimana nih Bang Bro tentang hadis? Bahkan dibilang yang beruntung tuh yang beriman tapi tidak melihatku. Ya. Ada orang beruntung ketika bertemu, berjumpa, berkenalan, dan dia percaya, dia meyakini, bahkan mengikuti. Mungkin orang akan mengatakan, pantas saja. Kau pernah tahu, kau pernah lihat, kau pernah jumpa. Beruntung sekali dirimu. Dengan melihat, berjumpa, menatap, kau mendengar lembutnya suaranya, indahnya akhlaknya, bagusnya budi pekertinya. Lalu kau beriman kepadanya. Beruntunglah engkau semua yang pernah berada di zaman Nabi SAW. Orang-orang yang tidak pernah melihatku. Tidak pernah berjumpa denganku. Bahkan tidak sezaman denganku. Jauh perjalanan kita dari zamannya Nabi SAW. 1400 tahun lebih. Setelah Nabi lahir, risalahnya sampai, dan kita kemudian ada. Dan kita semua dengan penuh cinta, keyakinan, persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Manusia mulia, manusia agung, penuh keimanan tanpa keraguan. Padahal tidak pernah melihat. Kenapa beruntung? Karena yang melihat saja di zaman Nabi tidak semua beriman. Tidak semua orang yang melihat Nabi saat itu mendengar kalimat, mendengar nasihat. Ada di zaman Nabi, hidup bersama dengan Nabi, semua beriman. Banyak yang ingkar tidak beriman, bahkan memusuhi. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Yang kita nggak pernah tahu bagaimana mereka memusuhi Nabi, padahal ngelihat Nabi, tahu Nabi. Tapi nggak ada iman kepada Nabi. Sementara kita nggak pernah ketemu, tidak hidup sezaman, nggak pernah lihat. Lalu kita beriman. Itulah mengapa Nabi menyebut keberuntungan yang besar bagi kita. Karena yang hidup bersama Nabi saja, yang pernah jumpa Nabi saja, belum tentu dia beriman. Sementara kita hari ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah, disanjung, dipuji oleh Nabi dengan sebutan orang-orang yang beruntung. Orang beruntung. Itulah keunggulan, kehebatan, keberuntungan umat Nabi Muhammad SAW. Dalam menebus rasa sakit itu, surga tempat kita tinggal diperlihatkan sebelum kita berada nanti di dalamnya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah ya. Amin, Amin. Oke, masih di episode spesial karena setelah yang satu ini ada yang spesial untuk ibu-ibu yang hadir di studio ataupun pemirsa yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Kita bikin dosa diampunkan di mana saja ketika bertaubat. Nabi Adam diturunkan dari surga karena ada satu kesalahan. Sementara kita berbuat dosa di bumi dengan ampunan dinaikkan oleh Allah.